Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah mau bertanya. Setelah menikah, saya jadi lebih tahu ternyata berbakti kepada suami menjadi lebih utama dibanding kepada orang tua. Walaupun bakti kepada orang tua tetap wajib. Alhamdulillah suami saya begitu baik. Namun suatu saat kadang saya membantu keperluan guru saya. Saya mau bertanya Buya, ketika ternyata saat saya bantu guru berbenturan dengan suatu kewajiban pelayanan kepada suami, mana yang lebih didahulukan Buya? Kadang saya merasa bersalah ketika suatu saat saya teledor terhadap kewajiban atau pelayanan saya kepada suami karena kesibukan saya itu. Saya pun minta maaf dan suami pasti selalu memaafkan. Karena memang suami juga mendukung dengan saya saat membantu guru. Hanya ada yang mengganjal di hati saya, apakah saya berdosa saat melakukan keteledoran kepada suami karena saat itu saya sedang membantu guru saya Buya? Saya pernah melakukan kesalahan dan keteledoran kepada suami yang tidak hanya sekali. Kadang saya perhatikan sikap suami saya berubah ketika saya rasa saya melakukan keteledoran saya atau saya kurang perhatian kepadanya. Saya merasa bersalah kepada suami saya Buya. Mohon nasihatnya Buya. Baik, seorang anak gadis kalau sudah menikah maka kewajiban terbesar adalah kepada suaminya. Bahkan orang tuanya pun juga kalah. Gurunya juga kalah. Maka yang pertama dan diutamakan adalah suaminya. Mengabdi kepada orang tua adalah untuk menyuburkan keberkahan, kepada guru pun juga demikian. Tapi kalau bertentangan antara orang tua dengan gurunya, antara suami dengan gurunya atau suami dengan orang tuanya, maka suami adalah nomor satu. Suami adalah nomor satu. Biarpun nanti lihat pertentangannya kayak apa dulu dong. Pertentangannya kayak apa. Kemudian, maka dari itu, waspada kalau cari suami. Jangan sampai cari suaminya tidak ngerti bekti. Sehingga mau berbakti pada orang tua sendiri gak bisa. Banyak anak gadis setelah menikah dihalangi oleh suaminya untuk berbuat baik dengan ibu bapaknya sendiri. Termasuk mengabdi kepada gurunya juga susah. Berarti yang salah memilih pasangannya. Maka kami ingatkan kepada para suami semuanya, jadilah suami yang bijak, soleh. Memang istrimu adalah di bawah naunganmu, milikmu. Tapi jangan halangi di saat mereka ingin berbakti pada orang tuanya, termasuk gurunya. Artinya begini, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin kepadaku. Tapi spesial kepada ibu bapakmu nggak usah pakai. Ayah ibu bebas. Artinya diberi kebebasan untuk mengabdi kepada ayah ibunya karena itu menjadi sebab keberkahan bagi dia. Kalau dia berkah, kita sebagai suami yang untung. Begitu juga kepada gurunya agar berkah ilmunya, kita sebagai suami yang untung. Maka seorang anak gadis perempuan itu kalau menikah tuh benar-benar harus pilih, jangan asal. Banyak perempuan menikah ngabdi ke gurunya nggak bisa, ngabdi ke suaminya nggak bisa. Bahkan ada yang nggak boleh datang ke rumah bapak ibu. Ngabdi ke ibu bapaknya nggak bisa, ngabdi ke guru nggak bisa, ngabdi ke bapak ibu nggak bisa. Sehingga berantakan. Atau sebaliknya seorang suami menikah asal saja, asal perempuan, tak taunya apa, dia ingin mengabdi ke bapaknya sendiri nggak bisa. Karena apa? Istrinya rewel, cerewet. Mengabdi ke guru nggak bisa karena istrinya nggak paham dengan atau nggak pernah kenal gurunya. Ya rugi. Hidup kok seperti itu. Lalu bagaimana? Ya idealnya adalah yang sama-sama ngerti pengabdian. Jadi saling menasihati sebagai suami, nasihati istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau dia punya guru, nasihati istriku, kau harus semakin baik dengan gurumu agar hidupmu berkah. Kalau gurunya berbeda. Kalau gurunya sama mengabdi kepada gurunya dong. Sama istri yang baik adalah selalu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, jangan lupa abah ibumu. Perhatikan, jangan sampai gara-gara menikah dengan saya kamu berubah dengan bapak ibumu. Harus gitu, berani ngomong gitu. Sama, wahai suamiku, jangan gara-gara menikah dengan aku lalu pengabdianmu kepada gurumu kurang. Ini seharusnya begitu. Sehingga hidup itu akan indah seiring seperti itu. Kemudian lah, untuk menjalani hidup bagaimana untuk menyatukan antara pengabdian kepada guru sama suami. Tadi yang bertanya sudah bagus, suaminya mengizinkan mengabdi kepada gurunya, maksudnya berjuanglah bersama gurunya. Barangkali seperti itu, kita nggak ngerti pengabdian seperti apa sih. Maka suami mengizinkan mungkin mengabdi program guru dan sebagainya, oke, karena istrinya mungkin orang berbakat, pintar dan sebagainya untuk ngajar dan sebagainya.
Yaitu hak Anda sebagai seorang itu melarang. Tapi karena Anda sebagai suami yang bijak, ya izinkan. Tapi sebagai istri, jangan lupa ada tugas yang terpenting, yaitu suami. Maka di sini jangan sampai mengabdi kepada orang tuanya atau gurunya menjadi sebab atau bahkan alasan seorang istri nggak benar sama suaminya. Dan biasanya tuntutan suami nggak macam, nggak banyak. Hanya mungkin saat suami diajak ngobrol dia ada. Artinya di saat dengan suami, tolonglah maksimal dengan suami. Maksimal dengan suami, pengabdian dengan suami. Atau malah suami juga demikian. Di saat dengan istri, tolonglah maksimal dengan istri. Laptopnya tinggalkan dulu, jangan mau istri sama istrinya megang laptop lagi, megang HP lagi. Istri megang aja, ini dengan suaminya, dengan istrinya. Kalau istrinya masuk kamar, sudah selesai, assalamualaikum, goodbye, semua alat-alat. Kita ngobrol maksimal, selesai. Suami istri. Istri yang masuk, suaminya masih, bentar nih. Kalaupun mendesak, minta izin, sayang istriku, saya harus ada tugas, tapi saya juga ingin dekat denganmu. Boleh saya ngetik sambil ngetik? Ngomong dong. Waktunya istri pakai ngetik, akhirnya setiap ada datang ngetik lagi, ngetik lagi. Kalau pergi mungkin banting itu laptop. Artinya suami tahu diri, sama HP. Subhanallah, ini setan paling luar biasa namanya HP ini. Dan semua suami yang suka HP-an kalau diingat istrinya bisa alasan, ini penting. Mesti ngomong gitu. Istri kalau diingatkan suaminya pasti ini penting, itu sudah alasan yang ini mendesak, penting, mendesak. Mulai kemarin, mulai tadi tidak mendesak waktu suami istri yang nggak ada. Waktu istri yang nggak ada nggak mendesak, giliran suami yang saja jadi mendesak. Tolonglah, harus ada waktu untuk istri. Jadi tolong dalam perjuangan seperti itu. Nah, kemudian jika ada kekurangan di pasanganmu di dalam melayanimu karena dia sibuk oleh sesuatu yang menurutmu mulia, kayak tadi istrimu sudah kau izinkan mengabdi kepada bapak ibunya atau mengabdi kepada gurunya. Kalau ternyata ada kekurangan yang kamu temui dalam pelayanannya, kamu harus lapang hati dong. Biarpun nanti kita membuat pembenahan perlahan demi perlahan. Jangan sampai mengizinkan satu sisi sampai di rumah cemberut, itu bukan hal yang baik. Jadi semua harus ada komunikasi yang bagus. Dan pengabdian karena Allah itu indah semuanya. Untung suamimu hari ini tidak sampai disuruh perang. Kalau pada zaman Nabi perang, pergi perang medan, ayo. Hanya pisah semalam saja, wah telepon berkali-kali itu istrinya, wah, sampai mau rapat nggak jadi-jadi. Ini istri bagaimana itu ya? Artinya harus tahu diri. Oh siap, suami lagi di mana? Istrinya lagi sibuk berjuang, istrinya ngajar atau bagaimana? Jadi tolonglah, keindahan itu bisa dibuat dengan cara bukan harus dengan manja-manja bohongan. Manja sesungguhnya adalah diskusi yang indah. Tentang perjuangan, tentang membicarakan tentang baginda Nabi bersama-sama, indah. Oh Nabi gitu ya Rasulullah, dengan perjuangan suami, apa guru, orang tua, itu adalah materi diskusi yang indah. Diskusinya indah, kenapa? Diskusinya pengabdian. Seorang istri pun senang ternyata diajak bicara, yang diomongin suaminya adalah pengabdian sang istri kepada ibunya sang istri. Gimana kamu, istriku? Sudah ketemu ibu, sudah telepon ibu belum? Sudah, apa katanya? Baik. Ya Allah, Masya Allah. Istri senang digituin. Jadi saling membesarkan hati pasangannya. Seperti itu ya. Tolong menolong. Dalam suami istri tolong menolong, apalagi pengabdian pada mertua, pengabdian pada orang tua, pengabdian pada guru. Ini ya kan, gurumu, orang tuamu 3. Mertuamu, orang tua yang melahirkanmu, dan gurumu. Semuanya harus mendapatkan bagian pengabdian dari dirimu, dan dari istrimu, atau dari suamimu. Wallahu a'lam bishawab.